Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. صدق الله العظيم. Buat langkah yang pertama, marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Sang Ilahi. Dialah King of the King, Raja di atas Raja. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita berjuta-juta nikmat yang kita nikmati namun tanpa kita sadari. Allah yang telah memberikan kepada kita beribu-ribu nikmat yang dimana dengan nikmat tersebut tak dapat kita hitung dengan alat manapun. Jangankan sebuah komputer, satelit pun tak mampu mendeteksi nikmat Tuhan. Subhanallah. Apalagi kalau kita menulis nikmat Allah, tak sanggup kita jadikan daun-daun di dunia ini sebagai kertas, laut sebagai tinta, ranting sebagai pena. Itu pun masih tidak cukup untuk menulis nikmat Allah. Subhanallah. Di antaranya ada dua nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita. Itulah nikmat iman dan nikmat Islam. Dan Allah tidak meminta kepada kita harga atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Allah hanya ingin kepada kita untuk bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabil lasyadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti akan menambah nikmat kepada kamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kepada Tengku Protokol yang sudi kiranya mencabut nomor undian saya hanya untuk mengepaskan sebuah syarahan singkat dengan judul Maksiat di Negeri Syariat. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, untuk mencium aroma maksiat Anda tak perlu ke Batam, tak usahlah jauh-jauh datang ke Bali, Surabaya, Jakarta ataukah Bandung, tetapi cukup datang ke Aceh saja. Aceh memang negeri syariat, tetapi maksiat juga tak kalah hebohnya. Di antara desahan beduk syariat, ternyata maksiat kian berseri. Di bawah panji syariat, ternyata maksiat, rakyat bermaksiat ria. Mulai dari yang berdasi hingga wong cilik,
yang seakan tak lagi merasa risih. Aceh jadi bahan lelucon nasional saat syariat menjadi slogan tanpa mak. Yang lebih menyakitkannya lagi, seakan-akan hukum syariat hanya berlaku untuk mereka yang melarat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, hari ini dunia modern telah meracuni otak kaum muda. Tengoklah gadis-gadis Aceh hari ini yang telah memberi harga mati akan pentingnya tampil seksi, sehingga tanpa malu-malu mereka siap untuk menjadi lelaki yang berjilbab. Darah Aceh hari ini berada di abad monyet. Mereka berlomba-lomba untuk mencampakkan dirinya dalam perilaku binatang. Anda meragukan saya? Datanglah ke Darussalam pada satu malam dan saksikanlah apa yang dikatakan oleh mereka yang konon katanya inteleks. Kok gaya mereka seperti punya kaki empat? Rakyat Aceh kembali tersedak. Amber jantung nyaris berhenti berdetak, kaget setengah mati. Tepatnya beberapa tahun pasca tsunami, seorang interpreter muda yang bernama Mardiana mengaku telah melakukan perbuatan yang tidak senonoh dengan seorang bule Italia yang bernama Giuseppe. Ini sungguh menyakitkan dan menginjak-injak harkat dan martabat Aceh. Ini sebuah realita. Wanita Aceh hari ini sangat jauh berbeda dengan wanita Aceh tempo dulu, yang sangat mengagumkan kehormatan dan kesuciannya. Tetapi untuk hari ini berita itu hanya tinggal dalam catatan sejarah. Buktinya apa? Buktinya ada bayi-bayi yang tak berdosa dibuang begitu saja di tong sampah, atau diletakkan begitu saja di jalanan. Na'udzubillah, isma na'udzubillah. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, generasi basi memang penuh sensasi, padahal Allah telah menyaksikan sanksi buat generasi yang telah hanyut dalam gelombang globalisasi. Di dalam Quran surat Yunus ayat ke-7 sampai ke-8, innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya watma'annu biha wal ladzina hum an ayatina ghafilun. Sesungguhnya orang yang tidak mengharapkan berjumpa dengan kami dan mereka reda dengan kehidupan dunia, merasa tentram dengan kehidupan dunia, dan mereka lalai dari ayat kami, ulaika ma'wahumun naru bima kanu yaksibun. Mereka itu tempat duduknya adalah api neraka. Lalu apa yang terjadi? Apa yang terjadi akibat gaya hidup tersebut? Apakah Allah membiarkan bumi mulia, gedung ulama dan negerinya para syuhada ini terus bergelimang dengan dosa? Tidak, wahai saudara-saudaraku. Tsunami adalah bonus atas maksiat kita yang sukses, sehingga rapor dosa kita mempunyai nilai 9. Tsunami hadir bukan karena diundang oleh personil grup keyboard yang berpesta di bibir pantai. Pada Sabtu malam tanggal 25 Desember 2004 itu, tsunami datang karena dosa kolektif. Kesimpulannya, jangan tenggelamkan negeri syariat ini ke dalam lumpur